Manajer Chelsea Thomas Tuchel menegaskan bahwa N'Golo Kante mempunyai peran yang sangat penting dalam skuad The Blues. Tuchel mengatakan hal tersebut setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Leicester City Jumat 20 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, Tuchel menganggap Kante sebagai pemain yang tidak tergantikan di skuad Chelsea. Saking pentingnya Kante dibandingkan dengan sejumlah pemain hebat seperti Mohamed Salah hingga Kevin De Bruyne. Bek Real Betis Marc Bartra berbicara soal Xavi Hernandez. Menurutnya, Barcelona harus bersabar dengan sang pelatih jika ingin meraih kesuksesan. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu perlahan berhasil mengembalikan performa Blaugrana yang sempat anjlok di bawah asuhan Ronald Koeman. Itulah bagian dari alasan Marc Bartra mendukungnya untuk membalikan keadaan di Barcelona. Ex-bintang AC Milan dan Real Madrid, Ricardo Kakà, mengabarkan bahwa dirinya sudah memiliki lisensi kepelatihan. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 18 Mei, Kakà mengunggah foto dirinya sedang memegang lisensi kepelatihan. Dilansir Football Espada, lisensi kepelatihan yang didapatkan Kakà pada tingkatan A Brasil, meski bukan lisensi pro. Sertifikat ini sudah cukup bagi peraih Ballon d'Or 2007 itu untuk menangani sebuah tim. Bek tengah Napoli, Kalidou Koulibaly, terus disebut-sebut berada di urutan teratas daftar pemain incaran Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski terus dilaporkan bakal meninggalkan Napoli, Koulibaly menegaskan tidak mau mengundang polemik, termasuk perseteruan dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis soal kemungkinan kepergian dari Stadion Diego Maradona. Koulibaly menyebut De Laurentiis merupakan sosok presiden klub yang mendengarkan keinginan supporter. Manchester United dinilai memiliki kesamaan nasib dengan klub Liga Italia AC Milan. Kesamaan itu merujuk kepada tim sepak bola yang sempat berjaya kemudian meredup. Namun, Milan kini di bawah asuhan Stefano Pioli kembali bangkit dengan selangkah lagi merebut Scudetto. Manajer baru Erik ten Hag pun diminta mencontek Rossoneri agar bisa mengembalikan kejayaan MU. Ten Hag diharapkan bisa meniru Stefano Pioli yang berhasil menghentikan transfer buruk dan salah urus yang sebelumnya sering dilakukan. Penampilan menawan Rafael Leao bersama AC Milan membuat ex-striker Fiorentina, yakni Nuno Gomes, membandingkannya dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Di musim keduanya bersama Milan, penampilan Leao makin ciamik. Ia menjadi andalan Milan di sisi sayap kiri. Leao pun sering jadi penentu kemenangan Milan. Selain teringat dengan Henry, penampilan Leao juga membuat Gomes teringat dengan dua nama lain, yakni Adriano dan Ronaldo. Jelang final Liga Champions, gelandang Liverpool, Fabinho mengatakan alasan terkuat Real Madrid berada di final Liga Champions adalah karena mereka punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh klub lain. Real Madrid menjalani musim yang sangat bagus. Semoga Liverpool lah yang menang pada laga final nanti. Ditanya wartawan soal apakah Mourinho akan mengikuti jejak Sir Alex Ferguson yang melatih MU selama waktu yang panjang, Mourinho memberikan jawabannya. Mourinho mengaku sangat sulit untuk mengikuti jejak Sir Alex Ferguson. Faktor usia menjadi alasan utama yang membuat dirinya sulit mengikuti jejak Sir Alex. Meski demikian, Mourinho mengaku sangat bahagia bisa melatih AS Roma. Juru taktik Portugal itu merasa kerasan menangani klub seperti Roma. Dia berharap kontraknya akan terus diperpanjang ketika habis. Alvaro Morata berpotensi pergi dari Juventus akhir musim ini. Juventus sebetulnya punya opsi untuk membuat status pinjaman menjadi permanen dengan tambahan 35 juta euro. Namun, Football Italia melaporkan bahwa Juve telah memutuskan untuk tidak membayar uang tersebut kepada Atletico Madrid. Morata sendiri telah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, tetapi laporan baru-baru ini di Spanyol menunjukkan itu cuma opsi cadangan. Sang jawara La Liga, Real Madrid, menutup pekan terakhir La Liga Spanyol 2021-2022 dengan hasil imbang kontra Real Betis. Dalam laga yang digelar di Santiago Bernabeu Sabtu dini hari, Real Betis menahan imbang Los Blancos dengan skor 0-0.
Madrid yang menurunkan kekuatan intinya tak mampu menjebol gawang Real Betis. Hasil ini membuat Madrid mengakhiri La Liga dengan perolehan 86 poin dari 38 pertandingan, sedangkan Real Betis masih menghuni posisi kelima. Di laga lain, Levante menang 4-2 atas Rayo Vallecano. Dari ajang Serie A Italia, AS Roma sukses mengalahkan tuan rumah Torino dengan skor 3-0. Tammy Abraham menjadi bintang pada laga ini setelah mencetak 2 gol. Gol pertama dibuat pada menit ke-33 dan gol kedua dibuat pada menit ke-42. Sedangkan 1 gol Roma lainnya dicetak oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-78 lewat tendangan penalti. Hasil ini membuat Roma mengamankan posisi 6 besar dengan nilai 63 poin dan lolos ke Europa League. Sementara Torino kini nangkring di peringkat ke-11. Teka-teki masa depan Kylian Mbappe akan terjawab pada akhir pekan ini. Masih belum pasti apakah dia akan tetap bertahan di Paris Saint-Germain atau pindah ke Real Madrid. Seperti dikutip dari media ternama Prancis L'Equipe, striker pemenang Piala Dunia 2018 itu akan mengumumkannya pada akhir pekan ini, beberapa jam setelah pertandingan terakhir PSG melawan Mainz. Pelatih Crystal Palace Patrick Vieira bakal berurusan dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA). Hal itu terkait dengan aksinya terhadap fans Everton. Sebelumnya, Vieira tertangkap kamera menendang fans The Toffees yang memprovokasinya di lapangan dalam laga Everton versus Crystal Palace yang dihelat di Goodison Park pada Jumat 20 Mei. Borussia Dortmund telah memecat pelatih mereka, Marco Rose. Pemecatan ini dilakukan Dortmund menyusul hasil yang kurang memuaskan pada musim 2021-2022. Dortmund mengakhiri musim ini dengan berada di urutan kedua klasmen akhir Bundesliga, di bawah Bayern Munchen. Namun, mereka tidak pernah menjadi rival yang serius bagi Bayern. Selain itu, Dortmund juga harus tersingkir lebih awal di Liga Champions, Liga Eropa, dan Piala Jerman. Sebanyak 22 kota dari 3 negara, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia 2026. Salah satu kota tersebut akan resmi dipilih pada 16 Juni 2022 mendatang. Adapun kandidat kota tuan rumah untuk saat ini antara lain Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Edmonton, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, ada juga Miami, Monterey, Nashville, New York atau New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, dan Washington DC atau Baltimore. Angel Di Maria dipastikan bakal meninggalkan PSG. Kontrak pemain asal Argentina tersebut dengan Le Parisien habis akhir musim ini. Melalui situs resmi klub, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi sudah mengungkapkan salam perpisahan kepada Di Maria. Laga PSG versus Metz di pekan terakhir Ligue 1 2021-2022 Minggu 22 Mei akan menjadi laga terakhir Di Maria berseragam PSG. Al-Khelaifi mengatakan akan ada penghormatan untuk Di Maria di pertandingan tersebut. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah membatalkan rencana mereka menggelar acara malam penganugerahan penghargaan di akhir musim. Salah satu alasannya karena para pemain mereka meminta agar klub tak menggelar acara tersebut. Permintaan itu tak bisa lepas dari fakta usai Setan Merah menjalani musim terburuk di sepanjang sejarah Premier League. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Erik ten Hag yang akan menggantikannya di musim depan. Namun, komunikasi tersebut masih sebatas melalui WhatsApp saja. Rangnick mengkonfirmasi kemungkinan dirinya untuk bertemu secara langsung dengan ten Hag pada hari Minggu atau paling lambat Senin pagi waktu setempat. Investcorp kabarnya menarik diri dari proses akuisisi AC Milan sehingga memungkinkan bagi calon pembeli lainnya untuk masuk. Football Italia melaporkan bahwa kini nama Redbourn masuk sebagai calon pembeli baru Milan dan Elliott Management disebut lebih menyukai portofolio mereka. Perusahaan investasi asal Amerika Serikat itu dilansir siap membayar 1,3 miliar euro untuk mengakuisisi Milan, angka yang bisa meningkat menjadi 1,8 miliar euro selama beberapa tahun ke depan.
Legenda AS Roma Francesco Totti akhirnya turun tangan dalam hal transfer Paulo Dybala. Penyerang Juventus memang selangkah lagi akan ke Inter Milan. Akan tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai antara dua pihak. Peluang ini pula yang ingin dimanfaatkan Totti. Totti tidak mau basa-basi. Ia berencana menemui Dybala pada Senin nanti untuk meyakinkannya memilih Ilupi. Partai seru bakal berlangsung di Wembley, London pada 1 Juni 2022 mendatang. Timnas Argentina akan bertemu dengan Timnas Italia dalam laga bertajuk Finalissima. Dilansir Football Italia, Argentina sudah mengumumkan daftar pemain untuk bersua Gli Azzurri, termasuk para pemain yang merumput di Serie A. Dua bintang Inter Milan, Lautaro Martinez dan Joaquin Correa, dipanggil pelatih Lionel Scaloni. Ada juga penyerang Juventus Paulo Dybala dan kiper Atalanta Juan Musso. Kiper debutan AC Milan di musim ini, Mike Maignan, dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik Serie A 2021-2022. Hal tersebut diumumkan melalui akun Twitter Serie A Jumat 20 Mei malam waktu Indonesia Barat. Kiper 26 tahun ini baru kebobolan 21 gol dari 31 penampilannya bersama Milan di Serie A musim ini. Sementara pada penghargaan lain, pemain muda terbaik jatuh kepada Victor Osimhen dari Napoli, bek terbaik dinobatkan kepada Gleison Bremer dari Torino, gelandang terbaik hadir dari Inter Milan, Marcelo Brozovic, dan striker terbaik dinobatkan kepada Ciro Immobile dari Lazio. Tammy Abraham menjadi pemain Inggris dengan gol terbanyak di musim debutnya di Serie A saat ia mencetak 2 gol untuk Roma dalam kemenangan 3-0 di Torino. Mantan pemain depan Chelsea dan Aston Villa itu mencetak gol Serie A ke-16 dan ke-17. Rekor sebelumnya adalah 16 gol Gary Hitchens untuk Inter Milan pada 1961-1962. Mantan pemain bintang Gareth Bale kemungkinan besar akan cabut dari Real Madrid akhir musim ini sebab kontraknya akan habis. Bale kini mulai kembali dirumorkan pindah ke klub lain. Salah satunya adalah Cardiff City, klub kampung halaman Bale. Apalagi manajer timnas Wales, Robert Page, mendukung rumor Bale kembali ke Cardiff City. Ia menilai banyak alasan yang mendukung transfer tersebut terwujud.